Semuanya, kita jumpa lagi dalam video kali ini. Tetap bersama dengan saya, Miss Lena, dalam 1.2.A.6 demonstrasi kontekstual modul 1.2, membuat gambaran diri sebagai guru penggerak di masa depan. Calon guru penggerak angkatan 7. Perkenalkan, nama saya Riz Magdalena FMBR Manurung. Baik, berbicara tentang gambaran diri sebagai guru, terlebih lagi menjadi guru penggerak, ada nilai-nilai yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah inovatif, kedua berpihak pada murid, ketiga kolaboratif, keempat mandiri, dan yang kelima reflektif. Jadi kelima nilai-nilai guru penggerak ini harus kami aplikasikan, terkhususnya secara pribadi saya, di dalam pembelajaran. Yang pertama, nilai inovatif. Nah, nilai inovatif ini adalah nilai dari seorang guru penggerak yang harus mampu senantiasa memunculkan gagasan-gagasan yang baru, yang tepat, yang berguna, bahkan dengan situasi tertentu atau kondisi permasalahan pada saat itu. Nah, di tengah-tengah perkembangan zaman saat ini yang semakin maju, masalah yang muncul pun akan semakin bervariasi, akan semakin bermacam-macam. Jadi diperlukan oleh seorang guru menjadi guru yang inovatif, yaitu mengupdate diri dengan perubahan yang ada. Nah, contoh perilaku inovatif saya sebagai guru penggerak adalah menemukan cara baru untuk saya terapkan, sehingga pembelajaran tidak terasa sebagai beban, tetapi tetap bermakna bagi siswa. Saya juga akan menggunakan berbagai sumber belajar yang menyenangkan dan sesuai dengan kodrat peserta didik, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, ini dia sebagai guru yang inovatif. Bagaimana membuat proses belajar itu yang menyenangkan bagi anak. Kadangkala anak harus kita buat berdua, berkelompok. Nah, ini dia. Inilah contoh-contoh nilai seorang guru yang berinovatif, yang mampu mengikuti dengan perubahan. Yang kedua, nilai yang kedua adalah berpihak pada murid. Nah, berbicara tentang berpihak pada murid, bagaimana cara menciptakan hal ini di dalam kelas? Yang pertama yaitu menarik perhatian murid dengan gaya bicara yang menyenangkan dan penjelasan yang mudah dipahami. Jadi sebagai guru kita juga harus mempunyai tata bahasa yang membuat anak menarik. Bagaimana kita bisa masuk ke dunia anak-anak dan sama seperti mereka, sehingga kita bisa membimbing mereka. Lalu kita juga harus membuat kesepakatan kelas dulu. Apa kira-kira yang harus dilakukan di dalam kelas? Nah, ini harus muncul dari anak-anak di dalam kelas, disetujui dari mereka. Lalu yang ketiga, kita juga harus menjelaskan materi pembelajaran sebelum pembelajaran itu dimulai. Nah, apa pelajaran atau materi yang akan kita sampaikan? Itu juga harus kita sampaikan kepada murid. Lalu kita juga bisa meningkatkan motivasi anak juga, motivasi murid dalam belajar. Ada penghargaan, ada walaupun hanya sebatas ucapan, tetapi anak merasa dihargai. Oh, kamu bagus hari ini, meskipun mungkin pada kenyataan belum pas atau belum mencukupi, tetapi kita harus membangun motivasi anak. Dan terakhir, kita juga harus mengaitkan pembelajaran dengan mata pelajaran lainnya. Contoh seperti kita belajar PP, nah, pendidikan kewarganegaraan ini. Nah, kita juga harus mengaitkan dengan pembelajaran lain, dengan sikap hidup. Bagaimana ketika kita belajar tentang Pancasila, sila 1, 2, 3, 4, 5, kita refleksikan dengan pengamalan dalam hidup sehari-hari, baik di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Nah, inilah yang akan membuat
peserta didik merasakan bahwa belajar itu menyenangkan. Karena apa? Karena kita sudah menciptakan kelas yang berpihak pada murid, yang menyenangkan bagi murid, namun tetap di bawah komando wali kelasnya, yaitu kita sebagai guru. Nah, ini dia contoh. Kita bisa membuat mereka belajar one by one, kita bisa membuat mereka per grup, kita juga bisa membuat pelajaran dengan game, lalu kita juga bisa membuat mereka berkreasi dan masih macam-macam. Sesuai dengan apa yang membuat mereka menyenangkan, namun tetap sesuai dengan materi yang ada. Lalu nilai yang ketiga adalah kolaboratif. Apa ini kolaboratif? Kolaboratif adalah ketika kita bersama-sama dengan guru yang lain. Kita sebagai guru dengan guru-guru yang lain, yaitu teman sejawat, mencari solusi dalam kendala atau permasalahan yang anak didik kita temui. Nah, baik itu masalah akademik ataupun non-akademik. Nah, kolaborasi adalah suatu bentuk interaksi, bentuk diskusi, kompromi, kerjasama yang berhubungan dengan individu atau kelompok, atau beberapa pihak lainnya, baik secara terlibat langsung maupun tidak langsung. Selain itu, kolaborasi artinya memiliki nilai-nilai yang sama dan kuat sebagai komponen kolaborasi efektif. Nah, di sini saya sebagai guru akan berkolaboratif dengan kepala sekolah, akan berkolaboratif juga dengan teman-teman sejawat ketika saya menghadapi kendala atau ketika saya mungkin bingung dengan sesuatu. Sehingga kita akan menciptakan solusi atas apa yang kita alami. Lalu, ini dia hasilnya. Kita juga harus berkolaborasi dengan peserta didik. Agar apa? Agar apa yang kita rencangkan di dalam kelas itu bisa berjalan dengan baik dan tentunya menyenangkan bagi peserta didik. Lalu, kita masuk ke nilai yang keempat adalah mandiri. Nilai-nilai guru ini harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Karena sebagai guru penggerak yang mandiri, berarti guru tersebut mampu memunculkan motivasi dalam dirinya untuk membuat perubahan baik di lingkungan sekitarnya atau pada dirinya sendiri. Karena tidak mungkin seorang guru mau melakukan perubahan kepada peserta didik kalau dalam dirinya sendiri tidak memiliki keinginan atau motivasi untuk melakukan perubahan. Nah, kegiatan mandiri ini adalah perilaku yang bisa dilakukan semua guru. Tapi tergantung kembali lagi kepada guru tersebut. Maukah memiliki atau memiliki motivasi yang mau berubah. Mengikuti perkembangan zaman, namun tetap konteks dalam pembelajaran yang menyenangkan bagi anak. Nah, jadi guru itu harus mampu melakukan refleksi, introspeksi terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Sudah bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan sampai saat ini. Nah, contoh dalam kegiatan yang mandiri adalah kita bisa belajar dengan teman-teman sejawat. Kita juga bisa mengikuti komunitas lain seperti KKG, mengikuti pelatihan, mengikuti workshop, atau kita membuat KKG kecil di dalam sekolah kita, yaitu KKG per level. Ini bisa kita lakukan, sehingga kita bisa selain mengembangkan diri, kita juga bisa mengembangkan teman-teman sejawat kita. Nah, itu adalah level yang keempat. Dan yang terakhir, reflektif menjadi nilai yang kelima sebagai guru penggerak. Guru yang memiliki kemampuan reflektif ini akan menghargai semua usaha siswa, sekalipun hasil yang diberikan tidak sesuai dengan harapan. Ia akan terus menyemangati siswa, membangun terus motivasi siswa, sehingga dapat bertumbuh menjadi siswa yang memperbaiki kekeliruan mereka. Sehingga bertumbuh menjadi siswa yang mampu menyelesaikan soal latihan dengan tepat waktu. Ini dia. Jadi guru reflektif itu juga guru yang mau melihat dirinya sendiri ya,
mau melakukan introspeksi diri terhadap apa yang dilakukan. Maksudnya, menjadi guru yang reflektif ini akan selalu berkaca bagaimana pembelajaran yang sudah dia lakukan selama ini. Jadi ketika kita menemukan ada kesalahan atau kekeliruan, ya kita harus memperbaiki dalam pembelajaran. Kita juga harus mengikuti supervisi yang ada, senantiasa mengupgrade diri dalam perkembangan zaman, sehingga guru tersebut bisa menjadi reflektif. Nah, apa saja peran guru penggerak? Yang pertama, menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Yang kedua, menggerakkan komunitas. Yang ketiga, mendorong untuk kolaborasi. Yang keempat, menjadi coach atau pemimpin bagi guru-guru lain. Dan yang kelima, mewujudkan kepemimpinan murid. Ini yang harus diperhatikan sebagai guru penggerak, memiliki peran. Nah, bentuk kegiatan di masa depan yang ingin saya lakukan adalah membuat media pembelajaran yang menyenangkan. Nah, di sini saya akan turut terlibat dalam kegiatan ini, yaitu saya sendiri sebagai guru pengampu, lalu sasaran saya adalah para murid, dan di sini juga saya juga akan berkolaborasi dengan pemangku kebijakan, yaitu kepala sekolah, dan saya juga akan berusaha untuk berkolaborasi dengan teman-teman sejawat. Ini adalah bentuk kegiatan di masa depan. Untuk keterlibatan kegiatan, bisa kita perhatikan di sini. Secara mandiri, saya akan mencari bagaimana media pembelajaran, baik itu melalui media sosial, baik bisa dari Facebook, bisa dari YouTube, dan lain-lainnya. Lalu sebelum mengajarkan kepada teman sejawat, saya juga akan melakukan reflektif terlebih dahulu. Apakah ini sudah bisa atau belum? Saya akan belajar terlebih dahulu. Lalu saya juga akan berinovasi dalam membuat media pembelajaran yang menarik. Saya juga akan berkolaborasi dengan teman sejawat. Bahkan yang terlebih lagi, yang terpenting yang harus kita miliki adalah kita menyesuaikan media pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Tentunya dengan memperhatikan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, untuk refleksi kegiatan yang sudah pernah saya lakukan, bisa cek dalam channel YouTube saya, dan ini beberapa link yang bisa saya berikan. Oke, cukup sekian untuk pembahasan dalam membuat gambaran diri sebagai guru penggerak di masa depan, dan semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa menjadi berkat bagi teman-teman sekalian. Sampai jumpa dalam video selanjutnya. Salam dan bahagia.